Kyoken Modinger Love Story. Bab 6. Mengapa kita berjumpa? 1. Hari-hari setelah adanya Lisa di kehidupan kami, sebagian besar waktu senggangnya kami isi dengan ngeband bareng. Setiap uang saku yang kami terima selalu kami sisihkan untuk patungan sewa studio musik. Kadang cuma sejam, kadang 2 jam kalau malam minggu. Sepulang dari ngeband, kami tak lantas pulang. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Lisa selalu mengajak kami mampir ke rumahnya lalu melakukan evaluasi atas aktivitas ngeband kami yang baru saja dilakukan. Entah itu ritme kami yang berantakan, kunci-kunci yang salah, setelan bass dan gitar yang tidak sinkron, bahkan senar gitar yang putus pun juga masuk ke dalam evaluasi. Lisa datang dan menjadi kepingan yang melengkapi puzzle di dalam grup band kami. Walaupun lubang di grup band ini terlalu banyak, namun setidaknya telah tertutup sebagian besarnya oleh kehadiran Lisa. 2. Hujan mulai berhenti mengunjungi bumi, kala tepat di hari ke-40 setelah kehadiran Lisa, band kami akhirnya memiliki sebuah demo lagu pertama. Direkam di studio musik kenalan ayahnya Lisa di kota tetangga, lagu berjudul Alasan Tetap Hidup, itu pun seakan menjadi sebuah batu loncatan kami untuk meraih mimpi menjadi populer, kaya, terkenal, dan sukses sebagai sebuah grup band. Sekeping CD demo lagu itu kemudian kami gandakan dan masing-masing dari kami memegang satu keping yang original kami percayakan kepada Lisa sedangkan kami memegang yang hasil duplikat. Lewat mini kompo VCD player milik bapakku, aku meracuni orang-orang terdekatku dengan lagu ciptaan kami. Cahaya menari-nari di awan hitam yang menggulung biru. Menyebar kegelapan tatkalan kau tak di sini. Aku dan segala kegaguan yang menanti-nanti. Kau yang tak nampak di ujung lorong ramai. Asteris nyatanya kau tidak masuk lagi. Membuatku khawatir hati. Ref. Karena kamu alasan bagiku. Untuk hadir di sini, mengejar asaku. Kau kuatkanku saat ku meragu. Kau bangkitkanku dengan senyuman manismu. Berulang-ulang di teras rumah, aku memutar lagu demo itu dengan suara yang cukup keras. Suara Lisa yang memiliki ciri khas, berpadu dengan melodi yang dibuat oleh Pangat benar-benar terdengar indah dan selaras. Ritme yang dimainkan oleh Jason juga sangat unik dan estetik, genderang drum yang ditabuh dengan semangat oleh Henry juga begitu menggerahkan, hanya suara bass yang aku petik saja yang masih tak seimbang. Skillku terdengar benar hanya menjadi beban bagi bakat-bakat luar biasa mereka. Hal yang membuatku merasa tak enak selama proses rekaman, namun kata-kata semangat dari Lisa membuatku merasa kepalang tanggung. Terlanjur basah ya sudah sekalian berenang, pikirku kala itu. Diambil berkali-kali aku yang paling memakan waktu banyak. Hingga akhirnya ayah Lisa memberikan kode kepada temannya untuk menyudahi saja pengambilan suara permainan bassku. Pemilik dapur rekaman bilang kepadaku sembari menepuk pundakku, "Gak apa-apa, nanti bisa om akalin santai saja, percaya sama om." Ketika kutanya, apakah yang barusan bagus dan bisa dimasukkan di rekaman? Setelah 2 jam proses editing itu jadi ternyata benar petikan bassku dapat diatasi dengan cara memelankan desibel dari suara permainanku. Tapi tidak apa-apa bagiku toh teman-temanku dan Lisa merasa baik-baik saja dan gembira luar biasa. 3. Setelah melobi beberapa radio, akhirnya ada juga yang mau menyiarkan rekaman demo lagu kami di acara musik mereka. Jam 6:30 malam kami sudah rapi menunggu di depan radio di teras rumah Lisa. Di acara Sahabat Remaja, lagu kami diputar di segmen terakhir lagu pertama. Penyiar mengucapkan salam perpisahan dan menyampaikan sebuah lagu demo kepunyaan band kami, Tambal Band, yang berjudul Alasan Tetap Hidup. Intro diawali oleh melodi dari Jemari Pangat, kemudian suara Lisa masuk dan keindahan lagu kami pun serta-merta menyerbak ke seisi kota tatkala semua alat musik dimainkan di bagian utama lagu. Sekitar 2 menit, ujung lagu pun mulai nampak dan musik pun memelan kemudian disisipi oleh lagu berikutnya milik SO7, Hari Bersamanya. Kami saling tatap dan senyum-senyum sendiri sembari melakukan tos dengan penuh kebanggaan satu sama lain.
Nampak berbinar-binar wajah-wajah para sahabatku begitu sumringah sembari menyimpulkan senyuman di ujung bibir mereka masing-masing. Aku, sekalipun tak begitu penting keberadaanku di grup band ini, namun ternyata juga merasa sangat bangga dengan tambal band. Semenjak setelah itu, kami pun menjadi perbincangan hangat di antara teman-teman seangkatan maupun adik kelas. Poster kami diterbitkan di majalah dinding sekolah. Bahkan organisasi intra-sekolah juga meminta kepada kami secara resmi melalui surat organisasi dan persetujuan guru pembina memohon agar kami mau menjadi band pengisi dalam acara perpisahan di ujung seremonial perpisahan nantinya. 5. Seminggu setelahnya, secara serentak beberapa radio besar mendatangi kami untuk sekedar wawancara atau meminta izin untuk memutar lagu kami di acara-acara musik mereka. Hal yang tentu saja tidak bisa kami tolak, dalam sekejap kami pun menjadi tenar, walaupun masih dalam lingkup kota domisili saja. Ajakan untuk mengisi acara di berbagai event pun mulai berdatangan kepada kami. Hingga kami merasa kewalahan dan menolak beberapa di antaranya. Kami menjadi sangat sibuk, hingga waktu belajar kami banyak berkurang dikarenakan kami lebih memilih untuk tidur ketimbang membaca buku ketika sepulang mengisi acara. Prestasi akademik kami pun menurun drastis. Surat panggilan kepada orang tua pun dilayangkan kepada kami. Orang tua datang ke sekolah dan memasuki ruang BK, firasat kami sudah tidak enak. Sekitar setengah jam setelahnya kami pun juga ikut dipanggil ke ruangan yang letaknya terpisah dari kantor guru itu. Duduk kami dipisahkan dengan deretan para orang tua, kami menjadi seperti mengikuti sebuah acara sidang perkara. Kubu pembela dan jaksa penuntut umum duduk dipisahkan agar dapat saling berkonfrontasi atau paling tidak saling berkontak mata. Perbincangan panjang lebar menyoroti performa belajar kami selam di sekolah akhir-akhir ini. Orang tua kami dan guru BK saling bertanya jawab, sedangkan kami menjadi pihak yang paling tidak didengar suaranya di forum pertemuan ini. Hingga akhirnya muncullah sebuah kesepakatan dari para orang tua untuk sementara melarang kami bermain band dahulu dengan alasan ujian akhir nasional sudah terlalu dekat. Sehingga kami disarankan lebih baik fokus untuk menggapi UAN dahulu. Latihan band bisa dilanjutkan lagi menjelang acara puncak seremonila perpisahan kelulusan nantinya. Orang tua kami pun menyetujuinya dan kami pun terpaksa vakum selama beberapa bulan setelah itu. Beberapa job yang datang juga kami tolak dengan terpaksa walaupun sebenarnya uangnya juga lumayan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri sehari-hari. Bukan hanya masalah job, sepulang sekolah kami pun juga jadi sendiri-sendiri. Kebiasaan ngeband bareng lenyap begitu saja. Berganti menjadi kegiatan belajar kisi-kisi soal ujian. Rutinitas berganti dan seiring berjalannya waktu kami perlahan mulai terbiasa. Cukup disayangkan memang. Namun mau bagaimana, kami dipertemukan di ujung perjalanan sekolah menengah. Menanjak di saat yang tidak tepat. Kami juga tidak bisa mengorbankan ujian nasional kami, sebab ambang batas minimal ujian nasional sekarang juga sangat tinggi. Tak bisa diraih kalau tidak belajar. Kebimbangan atau kemujuran aku benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mengapa kami dipertemukan jika harus dipisahkan seperti ini? 6. Seminggu sebelum UAN, nilai tryout keluar. Dan keadaan tidak berubah karena penghuni 4 terbawah dalam peringkat seangkatan adalah aku, Pangat, Henry, dan Jason. Perhatian para guru pun saat itu dicurahkan semuanya kepada kami. Tiap guru yang kami temui, entah itu di perpus, kelas, ataupun lorong sekolah, semuanya pasti memberikan wejangan dan kata-kata mutiaranya kepada kami. Yah, mau bagaimana lagi? Kami terlanjur populer. Lisa, mendadak dia sudah jarang menegur sapa. Pandangannya pun sering tidak fokus ketika kami ajak basa-basi. Tak ada pembicaraan panjang, dia selalu berkelit dan mengutarakan alasan untuk pergi. Melenggang begitu saja meninggalkan aku dan para rekan satu grup bandnya. Hingga waktu ujian pun tiba, tegang menyelimuti para penghuni jurang degradrasi aku, Pangat, Henry, dan Jason.
psikosomatis pun tiba-tiba menyerang dengan hebat. Kami dalam waktu 15 menit saja sudah kencing sebanyak 4 kali. Hingga yang dikhawatirkan pun tiba, bel dibunyikan, semua lantas membentuk barisan untuk mendengarkan pengarahan dari guru yang menjaga. Masuk ke kelas dengan hening, aku dan Jason saling bertatapan dan saling melemparkan kata penyemangat. 7. Selama 4 hari yang genting itu, situasinya selalu serupa. Datang ke depan ruang ujian psikosomatis, bel berbunyi, masuk ke ruangan mengerjakan soal, baru 5 menit sudah ngeblank kayak orang kesurupan waktu mengerjakan selesai, keluar ruang ujian dengan penuh rasa penyesalan. Fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah mata pelajaran yang pada zamanku di ujian nasionalkan. Dan dari kesemuanya itu aku pikir bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang paling tidak bisa dengan mudah aku kerjakan. Palingan hanya seputar puisi, majas, pantun, dan soal cerita. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Bacaan dalam soalnya benar-benar panjang-panjang. Harapan dapat meninggalkan ruangan ujian dengan cepat malah justru yang paling lama nyelesainnya. Benar-benar semuanya di luar kuasa diriku pada saat itu. Aku pun tak berharap banyak, bisa lulus saja sudah alhamdulillah sekali. 8. Angin berhembus meniup ranting-ranting muda pohon trembesi yang berdiri besar di tengah sekolah. Daun-daun yang jatuh seakan sengaja menghiasi kelegaan kami tepat setelah bel berakhirnya waktu mengerjakan soal ujian dibunyikan. Beberapa soal yang benar-benar tidak aku pahami terpaksa aku isi asal, yang penting jawabannya penuh semua, seenggaknya ada kemungkinan 20% bahwa jawaban ngawurku bisa jadi benar, bukan. Ruanganku pun keluar dari kelas dengan berduyun-duyun sembari mengumbar kata-kata saling menguatkan dan penuh kelegaan satu sama lain. Aku langsung berjalan cepat menuju ruangan ujian Lisa, ternyata hanya beberapa saja yang keluar dari ruangan itu. Sebagian besar lainnya telah keluar lebih dulu. Aku langsung berlari kembali ke depan ruang ujianku guna meraih tasku dan mengambil ponsel di dalamnya. Tururururut, aku mencoba menghubungi nomor Lisa. Tururut, halo. Lisa akhirnya menjawab, kamu sudah pulang? Iya, aku tadi selesai lebih cepat, Bas. Ada apa? Ada hal penting, kah? Ngeband yuk. Ajakku kepada Lisa yang sayup-sayup terdengar suara radio dari dalam mobil yang sedang ia tumpangi. Maaf sebelumnya nih, Bas. Kenapa? Kamu tidak bisa? Ayolah ini palingan gak lama, Liz. Lagi pula ujian nasionalnya juga sudah selesai, bukan? Gak akan ada lagi guru yang sinis sama aku, dan teman-teman lainnya. Kamu tenang saja, Lisa. Tut. Tiba-tiba Lisa menutup teleponnya. Halo? Halo? Aku setengah berteriak kesal sembari memaki-maki ponselku seakan tidak terima telepon dariku dimatikan begitu saja sama Lisa. 9. Aku, Pangat, Henry, dan Jason berjalan berurutan menaiki motor masing-masing di jalanan aspal hitam menuju ke arah rumah Lisa. Terik matahari dan debu-debu dari kepulan asap. Kendaraan-kendaraan besar menyerbak memasuki celah dari helm-helm kami. Wajah kusam yang bercampur rasa marah dan rindu berhasil menjadi kombinasi yang pas guna menerabas lampu merah yang telah menyala lebih cepat ketimbang laju kami ketika hendak melalui sebuah perempatan jalan raya kota. Masa bodoh dengan aturan, kami melenggang semakin kencang ketika belokan dekat rumah Lisa mulai kelihatan. Lalu dari kejauhan terlihat sebuah pemandangan, Range Rover dengan bagasi yang terbuka sedang dikerubuti oleh beberapa manusia. Tampak ayah Lisa masuk ke pintu penumpang depan, sedangkan Mama dan Lisa menata barang di bagasi. Lisa, aku setengah berteriak sembari mengerem motorku guna mengurangi kecepatan. Hai Lisa, ibu, aku dan yang lain turun dari motor. Lisa tampak agak kaget dan kikuk melihat kedatangan kami. Sedangkan mamahnya sempat menegok ke arah kami, namun setelah memberikan senyumannya, dia kembali fokus ke kegiatan menata koper di bagasi. Kok pada kesini?
Kami saling lihat-lihatan karena tidak menyangka Lisa bakal mengucapkan kalimat tanya itu. Kamu mau kemana, Liz? Kok bawa koper segala? Oh Lisa menegok ke arah mamahnya. Mah, aku ngomong ke mereka boleh ya? Tampak mamah Lisa melemparkan senyuman dan menganggukkan kepala. Sorry nih sebelumnya, tapi ini juga mendadak banget. Aku sepertinya gak akan ketemu kalian lagi dalam waktu yang sangat lama. Aku tersentak mendengar kalimat pembuka dari Lisa itu. Dengan dahi yang berkerut dan bibir yang dilipat Lisa akhirnya meneruskan kata-katanya. Jadi gini teman-teman, aku harus terbang ke Australia malam ini. Karena adik perempuan ibuku sedang sakit keras di sana. Jadi ibuku memutuskan untuk pergi ke sana guna merawat adiknya tersebut dan ayah memintaku untuk menemani ibu di sana, sekalian survei-survei tempat kuliahan yang ada di sana. Hah, memangnya tentemu itu tidak punya suami atau anak gitu? Terus kenapa kok bisa dia sakitnya di Australia sih, Liz? Tanya Jason. Lisa kembali menengok ke arah mamahnya yang dibalas lagi dengan senyuman dan anggukan. Jadi tanteku itu adalah seorang TKW Indonesia, dia kerja di sana sebagai dosen sudah lebih dari 10 tahun. Biasanya setiap 5 tahun sekali dia balik ke Indonesia buat liburan dan ngurus izin kewarganegaraan juga. Tapi sejak sebulan yang belakangan ini beliau sakit keras dan keluar masuk rumah sakit. Nah dari keluarga besar termasuk papa aku akhirnya sepakat kalau mama deh yang nemenin dan ngerawat di sana. Hitung-hitung sekalian buat daftarin aku kuliah di sana. Soalnya tanteku pasti juga punya referensi yang banyak, kan? Dan tanteku ini memang belum menikah, jadi belum punya anak maupun suami yang bisa ngerawat dia. Ia hitung-hitung sambil menyelam minum air lah nanti di sana. Aku benar-benar bingung dengan jawaban Lisa. Ingin protes dan marah tapi enggak bisa karena hal yang dia lakukan ini adalah untuk masa depan dia, selain itu ini juga keinginan ayah dan ibunya juga. Jadi kami sedang berada di posisi dan situasi yang tidak menguntungkan kali ini. Lalu bagaimana dengan band kita? Perpisahan nanti kita diminta oleh guru-guru buat manggung, kan? Lisa tersenyum dan berkata, kalian, gak ada aku pun sudah solid. Aku hanya sebentar, kalian pasti bisa meneruskan sekalipun aku tidak dalam kehadiran. Dan demo lagu itu, kalau kalian ingin meremake ulang dengan penyanyi yang baru juga gak apa-apa, teman-teman, oke. Tetap semangat. Cayo. Lisa menyipitkan mata dan dengan gayanya yang khas mencoba menyemangati kami. Suasana kesal perlahan menjadi haru, air mata yang menumpuk di mata Lisa tiba-tiba jatuh ke pipinya. Dia mencoba menyekanya, sedangkan kami mati gaya. Kalian gak mau nyalamin aku buat yang terakhir kalinya. Pangat yang berdiri paling dekat dengan Lisa pun akhirnya menyalami Lisa dan mengucapkan kata perpisahan kepada Lisa. Disusul oleh Jason, Henry, dan yang terakhir adalah aku. Lisa menepis tanganku dan langsung memelukku sambil berkata, Juan, terima kasih ya sudah mau jadi teman aku lagi. Kita satu sekolah dan satu SMA lagi. Tapi sayang cuma sebentar, maafin aku Juan. Pelukan Lisa benar-benar kuat, dan wajahnya ditenggelamkan ke pundakku. Perlahan aku juga melingkarkan tanganku ke Lisa, dan mengusap rambutnya lalu mengatakan, cahaya menari-nari di awan hitam yang menggulung biru. Menyebar kegelapan tatkalan kau nanti tak di sini, sepenggal lirik dari lagu demo milik kami. Tangis Lisa pun semakin kencang, namun di ujung pelukan Lisa membubuhinya dengan tawa. Seakan ingin membalikkan suasana sedih menjadi haru saja. Seorang sahabat yang bakalan tidak bertemu lama. Mama Lisa berdehem kepada kami. Lisa, buruan yuk, kita sudah ditunggu papa tuh, Lisa pun mengangguk. Kemudian melemparkan lambaian tangan dan selamat tinggal kepada kami sembari berjalan limpung menuju pintu mobil. Aku, Pangat, Henry, dan Jason masih kompak untuk tetap berdiri menatap bagian belakang mobil keluarga Lisa yang mulai berjalan pelan menjauh dari tempat kami berdiri. Terik di siang itu akan menjadi terik yang akan paling aku ingat dalam perjalanan kehidupanku. Sekalipun aku masih dengan kejombloanku dan tidak berjodoh dengan Lisa. Tapi paling tidak,
dia pernah menangis di pelukanku. Bukan karena aku sakiti, melainkan karena mengharu biru. Titik, titik, N.